Pelajaran kali ini tidak populer di kalangan banyak orang Kristen. Tipologi Alkitabiah mengidentifikasikan tipe-tipe di Perjanjian Lama yang digenapi di Perjanjian Baru dan yang masih relevan secara praktis pada masa kini menuju kedatangan Yesus yang kedua kali. Contohnya ada pada Yosua, bangsa Israel, dan Bait Suci. Mari ikuti pelajaran ke-10 kuartal 4 tahun 2025 dengan topik Yosua Sejati. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran pekan ini akan membawa kita ke berbagai sudut dari firman Tuhan, mundur ke belakang untuk melihat sejarah dan juga maju untuk melihat masa depan. Yang ditunjukkan sebenarnya hanya ada satu, yaitu mengenai kesetiaan Allah terhadap manusia dan juga otoritasnya dalam sejarah dunia. Bahwa Allah memegang kendali dan konsisten pada janji dan juga kasih-Nya kepada manusia. Saya juga berharap interaksi kita dan juga pertumbuhan kerohanian kita akan konsisten seperti komen-komen yang tertulis berikut ini. Dari Beni Gantare mengatakan, saya bersyukur menjadi tawanan, yaitu tawanan iman, agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Terima kasih untuk diskusi Sekolah Sabat yang menguatkan iman. Dari Joni Rumalak, tentunya menjadi berkat rohani bagi kita semua. Amin. Dari Nelce Osal, mantap pelajaran firman Tuhan yang telah diberikan. Kepujian hanya bagi nama Tuhan saja. Sarah Malinggato mengatakan, benar firman itu adalah pelita untuk menerangi setiap perjalanan umatnya yang rindu akan kasih-Nya. Tetaplah jadi motivator dalam hal memperkaya ilmu pengetahuan akan firman Tuhan bagi para pemirsa. Terima kasih untuk dukungan dan doanya, kami sangat disemangati. Dari JMZ, puji Tuhan, terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang begitu menarik. Tuhan memberkati. Dari Purnomo Sitohang mengatakan, saya sebagai guru Sekolah Sabat dapat kemudahan untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan berkenan memberkati saudara dan saudari beserta siaran ini jaya selalu. Amin. Terima kasih untuk semangatnya. Berikutnya dari nama-nama seperti berikut. Jack Leo, Tina Uni, Clara Clara, Carlota Kaparang, dan Dalima Gabriel. Mari tetap terhubung melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat, termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan secara pribadi. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat dua narasumber kita, Direktur Pelayanan Pemuda Advent Conference Jakarta, Pendeta Daniel Taja, dan juga Direktur Komunikasi AWR dan Kebebasan Beragama Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Victor Sinaga. Shalom Pak Pendeta, selamat datang. Salam Devi dan salam semua pemirsa. Yes, akhirnya Pendeta Sinaga ada di sini, Pendeta. Wow, itu yang saya tunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu, makanya Pendeta bersedia menemani ya. Kalau beliau tidak mau, saya sudah bilang saya juga tidak mau. Nah, harus ada teman dong. Makanya pas sudah, kita akan bahas pelajaran yang ke-10 dengan topik Yosua Sejati. Kalau boleh saya lihat, kita akan bolak-balik Alkitab begitu ya. Nah, saya ingin membawa kita kepada dulu waktu pendeta belajar Alkitab di universitas, ketika bolak-balik, ada tidak tips supaya tidak hilang arah begitu? Tema dan gambaran besar tetap akan terjaga walaupun karakter, peristiwa yang dipelajari itu berbeda-beda. Karena memang Alkitab itu semuanya berhubungan begitu. Boleh saya mulai terlebih dahulu dari Pendeta Daniel Taja? Ketika kita belajar Alkitab, jangan sampai hilang esensinya. Memang kan banyak cerita, banyak kisah, banyak peristiwa, banyak bahkan tempat. Bahkan tokoh-tokoh. Tetapi jangan hanya berpusat kepada tokoh itu. Karena kebanyakan dalam Alkitab itu adalah tipe kepada apa yang akan terjadi kepada realitas. Di masa depan. Di masa depan, gitu iya. Ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh dan bahkan itu peristiwa. Betul. Jadi kita
Makanya selalu saya ajak ketika belajar, apa implikasinya, Yes. apa aplikasinya, begitu ya, supaya mengena kepada Iya. kehidupan kita. Itu salah satunya. Kalau dari Pendeta Sinaga apa tipsnya? Iya, jadi dosen kita juga selalu memberikan penekanan setiap kita baca Alkitab, bukan hanya baca berurut seperti follow the Bible, ya. Tapi ketika kamu membaca Alkitab, kamu harus selalu menemukan makna-makna yang ada dalam sebuah perikop, supaya kamu bisa selalu tertarik untuk belajar dan terus belajar. Nah, kebanyakan dari kita ini selama ini, dari anak-anak kita hanya disuruh membaca saja. Bahkan membaca, sekedar membaca. Walaupun juga itu bermanfaat, tapi untuk sekarang ini jemaat kita harus minta membaca dan harus meminta Roh Kudus untuk mempertemukan dia dengan makna dari pesan-pesan Alkitab itu. Boleh sedikit lagi, Silakan. Ivy? Jadi sangat bagus itu bahwa ketika kita membaca, jangan hanya berpusat kepada teks, Iya. tetapi apa korelasinya dengan hidup saya Hidup kita. saat ini, Iya. dan kemudian siapa sesungguhnya yang saya mau tiru dari tokoh itu atau Iya. dari cerita itu. Apa? Iya. Jadi inilah mengapa kita benar-benar itu pentingnya membaca dengan teliti. Dan ini ajakan bagi kita supaya pelajaran sekolah Sabat jangan hanya dibaca, Iya. tetapi ayat-ayatnya itu kita bolak-balik juga, gitu Betul ya, sekali. biar maknanya lebih dapat lagi. Oleh karena itu saya mau pusatkan perhatian kita kepada ayat inti dari pelajaran ke-10 sebelum nanti Pendeta Daniel Taja akan buka diskusi kita ini dengan doa. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pas sekali dengan diskusi kita tadi. Silakan Pendeta Taja. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur oleh karena kami dapat melanjutkan pembelajaran sekolah Sabat di saat ini. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh menemukan makna yang sejati dari firman-Mu, sehingga esensi daripadanya boleh mengalir dalam hidup kami. Berkati semua pemirsa supaya mereka diubahkan dan kami semua diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali, kita juga tidak lupa untuk menyinggung pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Jadi 2 pertanyaan yang telah saya tulis di sini. Satu datang dari Abum Bui Pirut, ini saya arahkan kepada Pendeta Sinaga. Pertanyaannya adalah mengenai akan, seandainya Pendeta, sebelum ketahuan ataupun Allah menjatuhkan vonisnya. Karena kan sudah diberikan beberapa hari untuk sebenarnya dia bertobat. Kalau seandainya dia mengaku, iya sebenarnya saya yang mengambil barang-barang yang seharusnya tidak saya ambil, saya kubur itu di dalam keluarga saya juga sudah lihat, kalau dia mengaku, apakah Tuhan akan mengampuni? Karena ini pertanyaannya juga sangat sulit dijawab karena kata seandainya. Jadi, tapi kita bisa melihat posisi daripada akan. Perbuatan dia adalah pilihan, artinya dipilih dalam keadaan dia sadar. Jadi pertanyaan kita mau balik kepada akan dulu. Emang akan mau bertobat? Emang apakah akan mau melakukan apa yang ditanyakan oleh saudari kita tadi itu? Sekiranya pun mungkin akan melakukannya, hanya pertanyaan kembali kepada otoritas daripada Yesus Kristus sendiri, Allah kita. Dialah sang juru selamat yang diperkenalkan oleh Yosua, yang maha belas kasih, pengampun, yang selalu memberikan belas kasihan kepada orang berdosa. Itulah yang diperankan oleh Yosua ketika dia mendatangi akan. Artinya begini, bukan soal Allah apakah mengampuni dan tidak membinasakan atau tidak, tapi kita manusia yang berdosa ini, pilihlah untuk tidak melakukan dosa. Pilihlah untuk tidak terjebak dengan dosa, agar pertanyaan ini tidak membuat kita semakin sulit untuk menjawabnya, karena pilihan untuk tidak berbuat dosa adalah pilihan yang terbaik. Kalau akan sudah berbuat dosa, itu karena pilihannya dalam keadaan sadar, dan akibat yang dia tanggung pun adalah akibat pilihannya untuk melakukan itu. Oke. Apa yang Tuhan akan lakukan dan kasihnya itu sebenarnya tidak diragukan lagi, Tidak diragukan. begitu ya. Pasti ada pengampunan, tapi poin pentingnya di sini, pilihan kita jangan sampai ke titik itu kalau Iya. bisa, begitu ya. Terima kasih sekali Pendeta. Saya ke Amin. Pendeta Daniel Taja Haleluya. sekarang. Pertanyaan dari Bakti Suwantoro.
Apakah salah kalau saya mengingini hal-hal yang baik? Karena kita sempat mendiskusikan bahwa dosanya itu adalah dosa mengingini yang seharusnya tidak diingini. Padahal saya kan ingin supaya bertumbuh dalam Tuhan, ingin setia. Apakah salah ingin itu? Sepertinya di garis bawahi kata ingin ini, Pendeta. Silakan. Oke, memang ini menarik ini berbicara apakah, karena ada jangan kamu mengingini. Jangan kamu mengingini yang dimaksudkan itu di sana adalah berbicara tentang kepunyaan orang, kepemilikan orang, yang akibatnya itu bukan hak kita tapi kita mau rebut. Ini berbicara ini saya selalu katakan mengingini itu suatu hal yang baik. Ya, kenapa? Kalau kita tidak punya motivasi untuk mengingini sesuatu hal yang baik, udah kita stagnan di situ, nggak akan ada pertumbuhan. Itulah sebabnya yang ditanyakan tadi itu relevan. Kejarlah, bahkan kata Alkitab, kejarlah kekudusan. Ada kan? Apa artinya kejar? Artinya kita harus berusaha. Dan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha itu adalah timbul oleh karena adanya kerinduan, keinginan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Tetapi jangan sesuatu hal yang lebih baik, yang baik itu justru merusak orang. Nah, prinsipnya di sini ya begini, ya, Kak Ivy dan pemirsa. Makanya to be more like Christ, to be more like Jesus, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan kita dalam karakter, dalam tabiat. Keinginan-keinginan yang positif itu kita akan dibawa dari tangga yang satu ke tangga yang lain. Kita akan ditambah dan seterusnya. Amin. Kan itu ada yang disebut dengan the states of faith, tangga iman dalam buku Petrus ya. Ya. Amin. Saya rasa sudah jelas. Saya dan juga tim akan menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kami akan tanggapi di kesempatan mendatang. Sekarang kita balik kepada pelajaran kita. Kita melihat ada konsep. Mungkin judul dari pelajaran hari Minggu saja sudah cukup berat itu buat kita orang awam. Ya, tipologi Alkitabiah. Intinya adalah apa yang dicatat di dalam perjanjian lama itu biasanya akan diungkapkan kembali di perjanjian baru dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa depan. Kalau sudah terjadi ya sudah ditulis sejarah, kalau belum terjadi berarti masih kita hidupkan sekarang. Nah, ini apa tujuannya, Pendeta Victor Sinaga? Ada pengulangan seperti ini. Apakah ini akan membuat kita memahami Allah lebih baik lagi, ataupun apakah ini akan memaknai kehidupan kita lebih pas lagi sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita? Begitu, boleh pemahamannya. Jadi kita bisa melihat, inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak muda kita sekarang, bahwa isi Alkitab itu selalu relevan dengan kehidupan kita sepanjang masa. Amen. Ini yang luar biasa sebenarnya kan. Artinya buku yang ditulis ini dari ribuan tahun yang lalu pun pesannya, isinya, bahkan aplikasinya pun masih bisa untuk kita nikmati. Ini orang-orang muda kita harus paham di sini, karena ada satu konsep yang mungkin mereka terima bahwa Alkitab itu sudah tidak lagi relevan, sudah kuno. Nah, ketika kita belajar tipologi Alkitab, nah sekarang contoh itu Alkitab. Bayangkan engkau yang hidup di zaman tahun 2025 ini masih bisa mendapatkan pengetahuan, pelajaran dari kisah-kisah Alkitab yang sudah dicatat di ribuan tahun yang lalu. Betapa besarnya karya Allah ini. Nah, selain daripada itu, maka kita bisa mempercayai bahwa apa yang dituliskan dalam kisah-kisah kitab suci ini adalah benar, sungguh, dan nyata. Itu datang pesan dari Allah sendiri. Jadi anak-anak muda kita juga harus kita yakinkan bahwa ini bukan tulisan manusia biasa yang sudah usang, bukan cerita-cerita fiksi yang mungkin dikarang. Bukan. Ini adalah karya Allah yang sudah disediakan Tuhan bagi manusia yang hidup dari generasi ke generasi. Nah, soal penafsirannya tidak butuh, mungkin butuh waktu. Manusia atau orang-orang muda butuh orang yang bisa membimbing. Itu sebabnya sering-seringlah bikin KPA, Bible Study. Itu sebabnya orang muda jangan sungkan untuk hadir di KPA, karena di situ kita bisa belajar. Tidak bisa kita belajar dalam waktu satu malam. Jadi memahami penafsiran, mengerti aplikasi daripada pesan-pesan Alkitab itu, bahkan apa yang diceritakan dalam perjanjian lama diulangi lagi dalam perjanjian baru, itu juga menjadi aplikasi hidup bagi kita di zaman sekarang. Itu karya yang tidak pernah putus, yang akhirnya kita akan katakan, haleluya, puji Tuhan. Ini adalah
karya Tuhan untuk saya. Bahwa Allah itu konsisten. Konsisten. Dan dia masih in control, begitu ya. Ini semua dia punya karya. Dan satu lagi, Ya, Ivy, silakan. salah satu yang ingin diserang setan adalah orang muda dialihkan untuk tidak mau belajar Alkitab ini, tidak mempercayai isinya. Supaya apa? Supaya karakter Allah itu Tidak dicerminkan. tidak lagi kelihatan dalam hidup kita sekarang. Ini berbahayanya. Makanya pelajaran ini sebenarnya pengalaman Joshua memimpin bangsa Israel, nanti kita akan pelajari, adalah contoh bagi kita yang hidup di zaman ini seperti ayat hafalan itu. Amin. Yang menarik, Silakan. yang menarik ini memang kita berpikir bahwa itu kan cerita lama, itu cerita lama. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah bagian dari blueprint. Ya. Identitas dan misi. Ya, betul. Kalau kita tidak bisa merekonstruksi, ya kalau kita tidak bisa merekonstruksi peristiwa itu, maka kemudian ada missing link, ada mata rantai yang terhilang. Itu sebabnya sekali lagi ini cerita itu bukan 2 atau 3.000 tahun atau 4.000 tahun yang lalu. Tapi itu cerita yang berkesinambungan sampai masa kekekalan. Ini menarik. Betul. Jadi tidak boleh hanya sepenggal-sepenggal. Saya mau hanya pakai yang perjanjian lama contohnya. Saya cuma mau yang perjanjian baru. Inilah makanya ada ya istilahnya orang ini kita sekarang itu sudah berada di zaman perjanjian baru. Perjanjian lama nggak ada. Padahal itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh. Kalau kita hilang perjanjian lama, maka kita tidak ada perjanjian baru. Jangan sampai sejarah yang buruk terulang kembali karena tidak sesuai mempelajari dengan blueprint. kita punya ayat hafalan. Betul. Terima kasih sekali. Saya rasa orang muda mengapresiasi, Pendeta Tajer juga mengapresiasi apa yang Pendeta Sinaga tadi katakan. Dan berhubungan dengan Pendeta tadi katakan, penafsiran itu perlu waktu dan ada step-stepnya. Ini yang mau kita pelajari. Karena ada di pelajaran kita. Jadi bagaimana kita memvalidasi. Supaya kita bukan dari harusnya kan tipologi, jangan jadi cocokologi begitu. Boleh. Mantap sekali. Boleh hikmatnya Pendeta. Ini menarik. Ada tipologi atau ada tipe, ada antitipe kan begitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi Alkitab itu selalu konsisten. Bagaimana dia menggambarkan, mendescribe di perjanjian lama itu, baik itu peristiwa, baik itu orang, itu nanti itu akan dikutip kembali oleh penulis perjanjian baru. Jadi tidak serta-merta penulis tiba-tiba mengambil gitu. Karena mereka punya pengetahuan bagaimana itu berrelevansi sehingga mereka nanti menuliskan kembali dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya itu tidak boleh istilahnya kita ambil contohnya dalam perjanjian lama, kita langsung menafsirkan sesuka kita, enggak begitu. Apakah terkonfirmasi? Ini poin saya yang mau sangat penting untuk orang-orang muda. Apakah terkonfirmasi dalam perjanjian baru tipologi yang dari perjanjian lama itu? Kalau tidak, jangan kadang-kadang kita langsungkan, nggak usah perjanjian baru, kita langsung ambil dari perjanjian lama, terus kita mulai tafsir sesuka kita. Makanya perlu konfirmasi dari perjanjian lama, konfirmasi oleh perjanjian baru, sehingga itu mata rantainya itu benar-benar tersambung. Itu poin penting dalam penafsiran. Kalau tidak, Ivy, maka kemudian kita akan menafsirkan sesuka kita. Waktu kita baca, ini ada di dalam kitab Yosua contohnya. Kita mulai menafsirkanlah Yosua sesuka kita. Tetapi kalau kita sambungkan dengan apa yang direkomendasikan atau di dalam perjanjian baru, maka kemudian sebagaimana penulis perjanjian baru melihat teks perjanjian lama sebagai acuan untuk mereka dalam antitipe di perjanjian baru, itu juga lah yang harus kita buat. Supaya jangan miss. Tidak boleh. Jelas sekali pelajaran ini mengatakan bahwa Israel yang kita pelajari dulu itu menggambarkan kita sekarang. Karena kita sekarang ingin menuju ke tanah perjanjian juga. Itu satu. Dari mana kita tahu? Silakan Pendeta. Dari mana kita tahu? Karena perjanjian baru mendeskripsikan. Jadi perjanjian lama kemudian dideskripsikan oleh perjanjian baru, maka kita boleh menyandingkan. Ada tambahannya sedikit Pendeta? Jadi kalau melihat apa yang disampaikan Pendeta Tajer tadi, inilah juga pesan kepada orang-orang muda, anggota gereja, pemimpin-pemimpin diskusi yang mungkin katakanlah, kami ini kan tidak pernah sekolah dari sekolah teologi ya. Tapi sebenarnya tidak bisa juga alasan itu, karena
gereja kita ini sangat terbuka dengan pemahaman-pemahaman Alkitab, tidak pernah dibatasi. Yes. Kita bisa belajar, bayangkanlah kita bisa belajar pelajaran ini, yang artinya kita semua punya hak untuk mengetahui kebenaran itu dengan cara apa? Belajar sendiri, baca sendiri, tapi yang pasti belajarlah dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Itu harus, karena hermeneutik itu bukan hanya sekedar menafsirkan menggunakan akal saya. Hermeneutik yang terbaik adalah Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita tentang teks Alkitab itu. Amin. Saya rasa pemirsa akan memaklumi karena memang pembicara kita di sini berjiwa muda. Jadi dari tadi buat orang muda, Orang muda. tapi orang Hidup tua orang juga muda. welcome. Orang tua juga welcome. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Amin. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat dikenapi, janganlah lengah, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih, serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan agar dunia percaya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata oleh kuasa Roh, bila kita setia. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Terima kasih masih bersama kami. Sudah jelas tadi kita lihat korelasi antara bangsa Israel dan juga kita sekarang. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan Yosua, pendeta? Siapa yang kira-kira menjadi tipe dari Yosua? Ataupun antitipenya, sorry ya. Jadi kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita memberikan keterangan begini. Ya. Yosua ditampilkan sebagai Musa baru. Nah jadi ini menarik karena
konsistensinya Allah itu dalam memimpin bangsa itu tidak berubah. Sekiranya tipikal Musa secara kepemimpinan langsung diganti oleh orang yang berbeda, bangsa Israel bisa saja, siapa ini kok jadi berubah ini? Identitasnya berbeda. Iya. Nah, jadi Allah ini begitu ya luar biasa, dia sangat memahami keadaan. Nah, itu salah satu. Jadi ketika orang Israel melihat Joshua, mereka juga akan melihat ada Musa di sana yang sangat mereka hormati ya. Dan Joshua, dan luar biasanya Joshua juga siap dan bersedia menerima peran itu. Dia ingin memperlihatkan ekspresi ketaatan sebagai seorang abdi Allah memimpin bangsa Israel. Makanya dihubung-hubungkanlah. Apa pesan Allah kepada Musa, itu juga pesan Allah kepada Joshua, dan ketaatan Joshua juga adalah gambaran yang dulu juga diperankan oleh Musa. Maka Joshua adalah Musa baru, antitipe daripada Musa. Jadi bangsa Israel selalu melihat kehidupan karakter kepemimpinan Allah melalui Musa, itu juga dirasakan dalam kehidupan Joshua. Ini yang menarik dari Allah bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel juga bisa melanjutkan perjalanan hidup mereka sampai kepada tanah Kanaan itu. Itu yang saya lihat pertama. Betul. Jadi boleh saya lihat sebelum ke Pendeta Daniel Taja, kepribadian boleh berbeda karena Musa sama Yosua kan tidak sama begitu ya. Tapi style kepemimpinan kalau Tuhan yang pilih dan Tuhan yang tuntun itu pasti ada kemiripan. Servant leadership tadi pendeta sudah sebutkan ya, pemimpin yang mau melayani. Nah, silakan dilanjutkan tadi pendeta mau. Ini menarik ini bahwa Yosua itu digambarkan sebagai Musa yang baru. Musa yang baru. Apa sih yang baru? Kan ini dulu. Berarti tidak sama. Itu maksudnya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Musa di dalam kepemimpinan itu sekarang dilanjutkan oleh Yosua. Oleh Yosua. Namun walaupun dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan, walaupun penggenapan dari Musa yang baru Yosua ini, tapi itu belumlah yang lengkap. Ini yang mau saya tekankan. Yang lengkapnya di mana? Lengkapnya nanti kita masuk di pelajaran berikut. Joshua memang punya andil untuk menggenapi tipe yang sudah disampaikan oleh Musa. Tetapi jangan lupa masih ada yang akan sempurna, yang lebih sempurna. Siapa dia? Kita akan lihat. Itu mau membuat kita berpikir, kenapa harus ada yang menyempurnakan? Kenapa hanya dia yang menjadi antitipe segala karakter-karakter hebat yang kita pelajari selama ini, begitu ya? Boleh silakan dilanjutkan. Karena itu tadi itu Pendeta Victor dan para pemirsa Ivy. Kalau kita tidak membaca Alkitab ini dalam konteksnya bahwa pusat dari kitab suci adalah Yesus Kristus di dalam karya penciptaan, penyelamatan atau penebusan, di dalam pemeliharaan dan di dalam kedatangannya, maka kita lulus atau hilang segala sesuatu. Esensi. Harus itu. Jadi ya mungkin ini yang paling yang mau saya sampaikan. Jadi kalau hanya kita berpikir pada hanya Yosua, sampai di Musa, silakan. Jadi relevansinya juga ini kan gereja kita dalam kepemimpinan periode juga sedang mencari sosok pemimpin. Gereja kita sekarang mungkin juga dalam proses pemilihan pegawai, ketua-ketua jemaat. Kadang-kadang ada hal yang kita lihat fenomenanya. Anggota gereja ini berpikir, kami ingin yang baru. Kami ingin pemimpin yang berbeda. Kami ingin kepemimpinan yang berubah. Tapi jangan salah. Walaupun berbeda pemimpin, berbeda kepemimpinan, tapi misi itu tidak boleh berubah. Misinya harus sama. Itu yang dilihat oleh bangsa Israel dari Joshua. Bahwa misi daripada Joshua ini tidak berbeda dari misi daripada Musa. Memang mereka harus sampai ke negeri perjanjian itu. Nah, gereja juga jangan kehilangan misi. Karena kita ingin pemimpin yang baru dengan tawaran-tawaran yang mungkin boleh saja menggoda. Gereja ini kan kadang sudah mulai dibawa kepada hal-hal yang demikian dengan kalau boleh pemimpin gereja kita tahun depan yang ini. Tapi jangan lupa, silahkan Ivy yang sebut tadi, silahkan berganti orang, tapi misinya jangan sampai berubah. Itu yang harus kita menarik tekankan. sekali itu ini. Tapi kita masih sangat percaya bahwa Tuhan katakan gereja ini adalah biji matanya, menjadi pusat perhatian Kristus yang utama.
di atas dunia ini. Artinya God still in control. Nah, Betul sekali, makanya kita sekarang melihat kepada diri kita. Kalau Yosua dan Musa bisa cukup sukses untuk Iya. memimpin bangsa Israel menggenapi janji-janji Allah pada saat itu, bagaimana dengan kita sekarang yang berharap kepada Allah langsung begitu ya, tanpa melalui Musa dan juga Yosua? Bagaimana kita juga akan dibawa ke tanah perjanjian dan juga menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan selama ini? Apa confidence yang pendeta dapatkan secara pribadi gitu ya, ketika melihat, oh kalau Yesus lebih perfect daripada Musa dan juga Yosua, itu artinya apa bagi kerohanian kita? Gitu. Kisah perjalanan bangsa Israel sebenarnya kan simpel. Kesetiaanlah yang menuntun engkau kepada keselamatan. Ketaatanlah yang membuat engkau tetap bertahan dalam perjalanan. Sekarang pun demikian sebenarnya. Ketika kita memberikan kepercayaan itu kepada Yesus Kristus sebagai pemimpin rohani kita sekarang, maka kewajiban kita adalah sebagai umat Tuhan, maka kita juga perlu taat, tunduk, dan juga setia. Ini yang kadang-kadang umat-umat gereja juga kadang bisa saja sudah mulai berubah ketaatannya, mulai berubah. Nah, jadi agar kita bisa tiba di negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Yesus, maka itu semua oleh karena kasih karunia, tapi respon kita sebagai umat Tuhan seperti bangsa Israel, maka kita perlu menunjukkan ketaatan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk patuh. Karena ini yang sulit sekarang ini yang ditemukan dalam gereja kita. Misi daripada gereja itu kita harus paham, dan ketaatan kita kepada misi itu juga harus kita terima dan paham. luar biasa memang ini Pendeta Victor. Jadi kalau Musa dan Yosua, khususnya kita bicara mengenai Yosua, membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan kemudian menaklukkan tanah Kanaan dan kemudian membagi-bagikan Tanah. Jangan lupa antitipenya Yesus Kristus yang sudah mengalahkan segala sesuatu, dia akan memberikan reward. Kan itu sama seperti Memberikan Yosua. Warisan. Makanya Yesus bilang, jangan gelisah hatimu Pendeta Victor, pemirsa. Percayalah. Padaku. Dan percayalah juga kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini berbicara tentang dunia baru. Sama seperti siapa? Yosua membawa orang Israel ke tanah Kanaan untuk mereka diami menjadi umat Tuhan. Tapi kita akan lihat bagian yang berikut, ini menarik ini. Jadi kalau tidak cukup kesabaran Musa, keberanian Yosua, bisa juga kita melihat yang lain. Ini ada Ishak, Yusuf, dan juga Daud. Bagaimana karakter-karakter itu membawa kita kepada kerendahan hati Yesus juga, keberanian Yesus juga, dan juga kesabaran Yesus dalam memimpin kita. Saya mau arahkan pandangan kita kepada pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi bagaimana setelah kita melihat tipologi Alkitab, malah kita ditolong untuk memahami pelayanan Yesus Kristus lebih lagi. Jadi Yesus Kristus ceritanya tidak hanya di perjanjian baru, baru gitu ya. Kita harus lihat juga ke perjanjian lama. Jadi sekarang pertanyaannya Pendeta Daniel, ini sudah cukup ya. Yosua, Yesus sudah dapat gambarannya, bangsa Israel kita sudah dapat gambarannya, tapi mau lebih kita dalami lagi. Jadi apa peran kita di dalam tipologi ini? Karena ini kan terus berlanjut ini, sampai nanti kesudahannya benar-benar sudah. Apakah ada yang kita lakukan di gereja, di keluarga, di masyarakat yang menggenapi jalan cerita ini, tipologi ini? Tipologi ini menjadi antitipe. Ini saya mau coba sedikit dulu ini balik. Israel adalah tipe. Oleh mana? Kenapa mereka dipilih oleh Tuhan? Supaya melalui bangsa Israel kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang kita sebagai gereja, kita telah percaya sama Yesus Kristus. Kalau kita tidak bisa menjadi terang dunia, kita tidak menghasilkan buah, bukan buah yang pahit ya. Kalau kita tidak bisa menghasilkan buah yang manis, maka kemudian itu esensi dari keberadaan kita itu menjadi dipertanyakan. Jadi masalahnya begini, Kak Ivy. Saya melihat di pelajaran sekolah Sabat ini. Apa sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Banyak.
Tapi seringkali kan kita tidak memahami lebih dalam. Sebenarnya itu adalah seluruh isi sorga. Tapi saya mau tanya, ketika kita itu disuruh keluar dari comfort zone, ini saya mau coba lihat yang lebih, kalau yang simpel-simpel, iya. Kita mau keluar nggak? Contoh seperti Petrus dan Yesus. Saya mau sedikit ke sana. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Terus kemudian apa Petrus bilang? Suruhlah aku berjalan. Iya. Bagaimana? Itu artinya padahal dia nyaman di perahu, bukan? Ya, pasti itu adalah keselamatan, sudah aman dia. Tapi Petrus percaya kepada Yesus. Dia keluar melangkah kakinya ke air. Terus kemudian langkah lagi. Masalahnya pertanyaan ini sederhana. Apakah kita masih mempercayai ketika Tuhan Yesus ini suruh kita keluar dari zona nyaman ini? Mau nggak kita keluar? Ini adalah Yesus turun dari zona nyamannya untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya, maukah kita turun dari zona nyaman kita untuk menyelamatkan orang lain? Ini saya lebih kepada hal-hal yang begini. Kita boleh menjadi orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Saya telah begini. Tapi kalau hanya seperti itu, maka kemudian kita belum berjalan dengan iman. Kita baru berjalan oleh karena sesuatu. Ada gain yang kita dapatkan. Tapi Petrus, ini bahaya. Ini kematian ini. Tercebur dia langsung. Nah, ini. Tuhan. Baik, patut untuk kita renungkan juga pertanyaan di bawah hari Selasa. Seberapa pentingkah Yesus dalam perjalanan Anda dengan Tuhan? Mengapa Yesus dan apakah yang telah Dia lakukan untuk Anda? Karena itulah yang menjadi dasar dari seluruh pengalaman kekristenan kita. Ada juga yang bagus di nomor 2 hari Jumat. Dalam hal apa peperangan rohani kita itu seperti penaklukan Kanaan. Gitu ya. Memang itu bagus banget. Iya. Itu juga salah satu. Makanya kita diajar untuk merenung, jangan cuma membaca dan juga menjawab, jago berdiskusi, tapi mungkin belum direnungkan dalam hati kita masing-masing. Saya mau move on, Pendeta Victor. Ini pertanyaan hari Jumat nomor 4. Menambahi tantangan dari Pendeta Daniel Taja tadi, apa cara praktis yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi seperti Yosua yang merefleksikan Yesus, dan juga bangsa Israel yang merefleksikan Yesus. Mungkin 1-2 hal yang pendeta amati, bisa dari orang muda, bisa dari orang tua, berjemaat atau berorganisasi begitu ya. Apa saja hal yang pendeta ingin tekankan? Jadi kalau kita lihat berangkat dari Musa, Yosua, dan kepada Yesus, salah satu yang ditinggalkan oleh Musa adalah bahwa demi bangsa itu, Musa katakan dia rela namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Artinya, poinnya sebenarnya adalah untuk umat itu dia rela untuk berkorban. Yosua juga lakukan hal yang sama. Yesus juga sudah lakukan hal yang sama. Tidak perlu kita pertanyakan. Orang-orang muda tidak perlu bertanya apakah Yesus mengasihimu atau tidak. Itu sudah dijawab di kayu salib. Itu sudah tuntas. Tidak perlu lagi ditanyakan itu. Nah sekarang merefleksikan. Nah refleksi kita sebagai orang-orang muda, umat-umat Tuhan, pemimpin-pemimpin diskusi sekolah sahabat. Pertanyaannya, apa cara-cara praktis yang dapat Anda lakukan mengizinkan Yesus merefleksikan karakternya dalam diri Anda secara lebih lengkap? Maka jawabannya adalah, hiduplah seperti Yesus mau berkorban untuk keselamatan orang lain. Pertanyaan sekarang adalah, maukah orang tua demi keselamatan anaknya dia rela tinggalkan pekerjaannya, karirnya? Apakah orang tua mau merelakan kesempatan berkarir di kantor atau di mana demi keselamatan anak-anaknya? Atau adalah biarkanlah dia seperti itu. Saya cari uang, anak-anak kamu yang urus, pembantu yang urus. Orang-orang muda ini kadang-kadang melihat karakter Yesus itu tidak ada dalam diri orang tua. Teman-teman sekolah kita tidak melihat ada karakter Yesus dalam diri kita sebagai orang Kristen. Sehingga mereka tidak tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, maka yang kita mau lakukan adalah ini yang penting. Mari kita hidupkan karakter Yesus dalam diri kita. Dalam hal apa? Ini yang sangat-sangat luar biasa. Engkau rela berkorban untuk keselamatan orang lain. Bukan hanya dari uang. Waktu. Kita bisa gunakan waktu.
Maukah engkau, Kak Ivy, maukah engkau menggunakan waktumu 1 jam, 2 jam untuk mendampingi seseorang yang sudah kehilangan harapan? Kadang-kadang kita mungkin tidak gunakan itu. Nah, jadi saya pikir ini yang harus kita lakukan sebagai orang muda, orang Kristen. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Itu yang sudah Musa lakukan, itu yang Yesus lakukan. Comfort zone-nya Musa sudah ditinggalkan, Yosua, apalagi Yesus. Jangan pernah bertanya apakah Yesus mengasihimu. Yang kita mau tanya adalah apakah kita mau mengasihi Yesus sekarang. Ya, menarik. Ya, sedikit lagi memang ini Pendeta Victor ini adalah personal sebenarnya. Iya. Personal komitmen kita, apakah kita mau keluar dari zona aman atau tidak. Ini khususnya bagi para leaders. Iya. Ya, this is real. Ini adalah fakta termasuk kita. Kalau engkau Daniel sekarang itu direktur pemuda, suatu saat kau dipanggil ke suatu daerah, kau mau atau tidak? Mau. Jawabannya adalah mau. Itu bukan berkorban, itu belum berkorban. Belum, itu adalah panggilan kok. panggilan. Tapi adalah ketika engkau apa yang Tuhan sudah berikan kepada engkau, jangan untuk, dalam tanda kutip ya, untuk memuaskan hasratmu, tapi berbagi kepada orang lain. Itulah mengapa kita hadir di dunia ini. Iya. Tuhan tidak mau supaya engkau mengumpulkan, tapi Tuhan mau supaya engkau berbagi kabar keselamatan ini melalui seluruh sumber daya yang aku berikan kepadamu. Bukan kau punya, tapi persoalannya Ivy, kepemilikan. Ini gua punya. Gua mau supaya lebih banyak pergi berlibur. Jadi nabung. Tapi nah ini ya, this is real. Ya. Ya, jadi saya bisa lihat di sini bahwa pembelajaran mengenai tipologi Alkitabiah akhirnya menguatkan tujuan hidup kita saat ini. Yes. Dan itu ada di dalam aplikasi kehidupan karena dikatakan bagaimana konsistensi dan kendali Tuhan atas sejarah manusia akhirnya dapat membantu kita untuk menghadapi ketidakpastian keberadaan manusia. Karena bisa aja kita goyang, ada pengaruh, ada cobaan. Jadi bingung kan, ini masa depan gimana sih? Kenapa saya lahirnya begini sih? Begitu ya. Tapi setelah melihat tipologi ini jadi, oh saya sudah di tempat yang benar. Tinggal saya menjadi seperti Yesus misalnya. Atau mau berkorban, mau menjadi contoh bagi orang lain. Begitu ya. 1-2 hal yang bisa kita ambil, tapi jangan kemana-mana. Kita akan simpulkan bersama lagi setelah yang satu ini. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat 7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini dari jemaat sampai general conference untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officers divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officers dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita.
Dalam suasana perenungan yang dalam dari pelajaran ini, saya mau kesimpulan kita juga tetap merenungkan. Satu pertanyaan yang penting, waktu itu disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Sekarang mari kita anggap ini pertanyaan dari Yesus sendiri kepada kita. Ada di bawah pelajaran hari Kamis dari Yosua 18 ayat 3. Berapa lama lagi kamu menunda untuk pergi dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu? Tadi Pendeta Sinaga sudah jelaskan pengorbanan Tuhan, tugas Tuhan sudah jelas, sudah dia lakukan. Dan masih ada beberapa yang dilakukan sekarang. Tapi bagian kita bagaimana? Jangan-jangan surga belum ada di depan mata kita karena kita yang tunda-tunda juga begitu kan? Jadi apa panggilannya kepada kita? Dan juga kalau dihubungkan dengan penginjilan, harvest, apa yang bisa kita lakukan? Saya mulai dari Pendeta Sinaga. Jadi bagian terakhir dari misi gereja kita adalah mempersiapkan umat untuk kedatangan. Artinya kedatangan ini kan membawa kita kepada negeri perjanjian kerajaan sorga. Yang menjadi masalah adalah umat kita ini, umat gereja kita ini masih rindu nggak ke surga sekarang? Atau sudah lebih nyaman di dunia comfort zone-nya di dunia ini enggak? Atau sudah, kan bangsa Israel kan ketika mereka dibawa dalam perjalanan kan mereka kan mengutuki Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Kami masih lebih enak di Mesir, bisa menikmati. Nah, jangan-jangan kita juga jemaat ini masih berpikir, lebih enak lah di sini sekarang. Semua ada kok. Adakah mungkin masih kerinduan? Berbeda dengan, saya mengingat waktu masih kecil itu, orang tua kita di zaman dulu tahun 70-an, 60. Kerinduan untuk ke surga itu begitu tinggi. Pekabaran tentang kerajaan surga itu begitu menggema luar biasa. Apakah sekarang juga pertanyaan ini masih sesuatu yang menarik bagi anggota jemaat kita? Tapi jangan lupa, pertanyaan yang sama dari masa yang lalu sampai sekarang ketika Yosua bertanya kepada bangsa Israel, mengapa kamu masih menunda? Berapa lama lagi kamu akan menduduki negeri itu? Itu juga pertanyaan yang sama dari Yesus untuk kita. Dia sudah sediakan tempat untuk kita di surga. Yang masalahnya adalah umat tebusan ini yang belum rela meninggalkan dunia ini. Dengan begitu nikmatnya dunia ini. Nah, yang kita mau lakukan adalah sesuai dengan misi daripada gereja kita. Ketika kita lebih banyak waktu untuk mengabarkan Injil, berbagi keselamatan kepada orang lain, maka kita pun semakin rindu untuk ke surga. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Jadi ketika kita aktif menginjil, umat-umat Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, ketika engkau aktif mengabarkan Injil, harus menuntun engkau kepada kerinduanmu untuk lebih segera ke surga. Bukan untuk panggungmu, bukan untuk penonjolan dirimu, tapi untuk kita juga lebih rindu ke surga. Itu keselamatan kita. Dia semakin banyak orang menginjil, semakin dia siap untuk ke surga. Amin. Amin. Bagaimana pendeta menanggapi pertanyaan yang sama? Wow, saya pikir ini strategi boleh. Kita kan terlalu banyak buat strategi, bukan? Strategic plan ya. Tapi no action. Saya cuma mau katakan itu, dalam kamus saya penting itu strategi. Tapi selalu saya katakan eksekusi. Iya. Bahasa saya baik di gereja, di pembangunan, eksekusi. Kalau terlalu banyak rapatnya kita, terlalu banyak itu, nggak ada yang jalan. Terlalu banyak diskusi juga. Terlalu banyak diskusi. So, seberapa lama lagi kamu berdiskusi? Kalau ada kejadian di sana, berapa lama kamu berdiskusi? Nggak ada yang nyampe di sana. Poin saya adalah eksekusi. Tuhan sudah berikan sumber daya sama kita. Eksekusi. Amin. Dia yang akan menuntun kita dengan cara bagaimana untuk eksekusi. Tapi seringkali kita itu terlalu banyak strategi mondar-mandir begini, tapi nggak pernah eksekusi. Ini peringatan buat kami, buat kita sebagai anggota gereja, sebagai pemimpin gereja. Yes, strategi bolehlah. Tapi jangan sampai cuma sampai di strategi, tapi kemudian nggak ada impaknya oleh karena kita tidak mengeksekusi. Betul. Mulai dari hal yang kecil. Ya, mulai dari karena ini berapa lama lagi? Iya. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena mungkin terlalu banyak penundaannya. Ini masih ada yang ini ya, harus begini, harus begini. Memang ya apa istilahnya, birokrat memang itu terlalu banyak. Tapi poinnya adalah dalam penginjilan nggak ada birokrat. Sampaikan Yesus adalah juru selamat. Iya, amin. Oke. Saya minta kesediaan Pendeta Sinaga untuk menutup
diskusi ini dalam doa, kita doakan kerinduan itu nomor 1, tapi juga eksekusi supaya ada di dalam misi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang berharga pada pekan ini. Kami boleh belajar dari pengalaman Musa, pengalaman Joshua, dan Yesus Kristuslah antitipe yang menyempurnakan semua pelayanan sebagai pemimpin gereja ini. Berkati kami Bapa, agar seluruh umat-umat Tuhan benar-benar rindu untuk memasuki tanah perjanjian sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami sudah lelah di bumi ini Tuhan. Kami sudah ingin berada bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Biarlah Engkau menguatkan hati kami, umat-umat Tuhan. Teguhkan hati mereka, agar pesan Joshua yang sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu, itu juga menjadi pesan yang berharga bagi kami yang hidup di zaman sekarang ini. Berkati seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan pelajaran ini, biarlah mereka juga sungguh-sungguh untuk mau merelakan waktu dan hidup mereka melayani Tuhan, mengabarkan Yesus adalah juru selamat, menyampaikan kabar Injil kepada semua orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Berkati Pendeta Daniel Taja, Ivy, dan kami semua yang sudah berdiskusi pada saat ini, agar kami juga menjadi berkat bagi orang lain di waktu yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih berkat-Mu, sertailah kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Daniel Taja dan Pendeta Victor Joe Sinaga untuk pelayanannya. Kami sangat hargai kehadiran dan juga perhatian para pendeta untuk pertumbuhan jemaat yang menonton video ini. Mari tetap terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini untuk juga mendukung pertumbuhan kerohanian orang-orang yang Anda kenal. Sampai berjumpa pekan depan demi menjaga persatuan umat Tuhan. Itulah topik kita. Mari bersatu dalam misi, Tuhan memberkati.